Halo, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Prinsip Komunikasi Telepon. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri pada kelompok 1. Saya Aurip yang akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama, General Teknologi Telepon Nirkabel. Yang kedua, teknologi 3G. Yang ketiga, teknologi 4G. Yang keempat, teknologi GPRS. Halo, nama saya Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Switching Telephone Network atau disebut PSTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Giri Pratama dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang GSM atau Global System for Mobile Communication. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya akan menjelaskan tentang CDMA, Code Division Multiple Access. Halo, perkenalkan nama saya Jeremy. Saya akan menjelaskan tentang teknologi Edge. Setelah mengenalkan diri kelompok kami akan menjelaskan materi presentasi adalah prinsip komunikasi telepon. Sebelumnya, menjelaskan prinsip komunikasi telepon, kami akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu sejarah telepon. Siapakah orang ini? Dia adalah Alexander Graham Bell pada tahun 1847 sampai 1922. Siapakah Alexander Graham Bell? Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon Bell. Bukan hanya itu saja, seorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon Bell. Ia telah menyumbangkan teknologi telekomunikasi, kemajuan penting dalam teknologi penerbangan dan hidrofoil. Dia lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Scotland. Dia berasal dari keluarga yang sangat mementingkan pendidikan. Kenapa? Ayahnya adalah seorang psikolog dan electrician bernama Alexander Merville Bell. Sedangkan kakeknya, Alexander Bell, merupakan percussion professor. Nah, sedangkan ibunya seorang pianis. Dia kuliah di University of Edinburgh dan University College of London. Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Nah, dia itu membantu orang-orang yang cacat pendengaran untuk belajar dengan metode telah diterapkan oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara. Nah, setelah Bell umumnya dikenal sebagai penemu telepon pada tahun 1876 di Amerika Serikat. Tetapi, menurut Kongres Amerika Serikat pada bulan Juni 2002 menetapkan bahwa Antonio Meucci lah yang menemukan telepon. Kenapa? Karena Alexander Graham Bell penemu telepon, hanya telepon listrik. Tapi sedangkan Antonio Meucci kan dia menemu telepon modern. Jadi Alexander Graham Bell itu dia tidak pernah menelpon istri dan ibunya karena mereka tunarunggu. Oke. Public Switching Telephone Network yang akan dijelaskan oleh Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Public Switching Telephone Network atau disebut PSTN. Jaringan komunikasi telepon merupakan dasar dari teknologi jaringan komunikasi data, baik itu analog maupun digital, suara maupun video atau data yang lain. Komunikasi telepon yang sudah lama kita kenal adalah public switching.
Telepon Network atau juga PSTN. PSTN juga dikenal dengan landline, merupakan koneksi jaringan telepon publik berorientasi suara yang paling berinterkoneksi, atau juga disebut dengan Band of Telephone Service atau disebut dengan POTS. PTSM mengalami banyak perkembangan. PSTN merupakan teknologi komunikasi paling tua yang sampai sekarang masih digunakan secara luas. Dalam perkembangannya sudah banyak teknologi komunikasi yang didasari teknologi PSTN, seperti komunikasi bergerak atau yang kita kenal dengan mobile telepon. Teknologi lainnya seperti Integrated Service Digital Network untuk mentransmisi suara ataupun asynchronous transfer mode atau ATM, frame relay, dan internet. Perlengkapan suara maupun data yang mengkoneksikan diri ke PSTN melalui jalur telepon reguler harus bekerja dalam karakteristik umum lokal, seperti yang pertama, akses analog dari 300 sampai 3400 Hz. Yang kedua, koneksi sirkuit di switched duplex. Yang ketiga, switched bandwidth 64 KB per detik atau 300 sampai 3400 Hz untuk pertukaran analog. Yang keempat, mobilitas terbatas. Yang kelima, fungsi-fungsi umum jaringan lain, NISDN. Layanan yang bisa dilakukan oleh PTSN diantaranya adalah yang pertama, fixed telepon, menggunakan sinyal analog untuk suara. Yang kedua, cordless telepon, analog dengan ARD converter pada terminal. Yang ketiga, fax, menggunakan sinyal digital untuk data yang dibangun dengan menggunakan modem pada sinyal analog. Yang keempat, komputer, menggunakan data digital yang terkoneksi dengan modem. Yang kelima, payphone dengan PTSN tip, menggunakan sinyal analog. Yang keenam, PBX dengan PTSN tip, menggunakan ARD konversi sebagai antarmuka digital untuk pertukaran lokal. Di sini ada gambarnya. Anda bisa pause dan melihatnya jika Anda ingin. Konsep komunikasi telepon bergerak. Jaringan seluler merupakan dasar teknologi untuk telepon bergerak. Sistem komunikasi pribadi, jaringan tanpa kawat, dan lain-lainnya. Jaringan seluler juga merupakan hasil pengembangan telepon bergerak yang menggunakan sistem pengirim atau penerima berkekuatan tinggi, mendukung untuk 25 saluran di atas 80 km, di mana digunakan kekuatan yang lebih rendah, cakupan lebih pendek, tetapi lebih banyak pemancar. Ditinjau dari segi daerah jangkauan, sistem komunikasi bergerak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada light zone, sistem konvensional. Pada bagian ini, stasiun melayani wilayah sangat luas dengan radius 40 km. Keunggulan dari sistem ini adalah relatif mudah dalam hal pengalihan, pengisian, dan transmisi, tetapi tentu terdapat kekurangan seperti yang pertama, ada pelayanan terbatas. Yang kedua, kinerja kurang baik. Yang ketiga, penggunaan bandwidth kurang efisien. Di sini penjelasan detailnya Anda bisa pause dan melihatnya. Yang kedua, ada multizone atau disebut sistem seluler. Pelayanan dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang disebut dengan sel, yang akan kita bahas pada bagian berikutnya, yang mana setiap selnya dilayani oleh sebuah RBS atau disebut dengan Radio Base Station. Antara sel RBS saling terintegrasi dan digantikan oleh MSC yang disebut dengan Mobile Switching Center. Arsitektur dari sistem ini, pemancar mempunyai daya pancar yang rendah dan cakupan lebih kecil serta menggunakan prinsip penggunaan kembali frekuensi. Pada sistem ini terdapat pembelahan sel. Keuntungan dari sistem ini adalah, diantaranya adalah yang pertama, kapasitas pelanggan lebih besar. Yang kedua, efisien dalam penggunaan pita frekuensi karena memakai prinsip pengulangan frekuensi. Yang ketiga, kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kepadatan lalu lintas karena sel dapat dipecah. Yang keempat, kualitas pembicaraan baik karena tidak sering putus. Bentuk sel. Bentuk sel pada sistem komunikasi bergerak adalah seperti berikut. Yang pertama ada bujur sangkar. Yang di sini bujur sangkar ini jarak sel mempunyai 4 tetangga pada jarak dan 4 pada jarak akarnya. Dan lebih baik jika semua antena bersebelahan sama jauh, yaitu memilih
sederhana dan men-switch antena baru. Yang kedua, ada sudut 6. Sudut ini menyediakan antena yang sama jauh. Radius digambarkan sebagai radius circumcircle, jarak dari pusat ke puncak panjang sisinya sama. Jarak tengah radius CR adalah akar 3R. Setiap sudut 6 warna secara peta bumi, kondisi-kondisi propagasi sinyal lokal, dan penempatan antena. Arsitektur sistem telepon bergerak. Arsitektur dari telepon bergerak atau seluler ditentukan dari wilayah yang akan dijangkau, yang dibagi menjadi dua wilayah, perdesaan dan perkotaan, yang diklasifikasikan ke dalam area-area dengan berbagai ketetapan yang telah ditentukan. Ketetapan ini untuk masing-masing wilayah direncanakan dengan matang dan berdasarkan kerencanaan pengembangan secara teknis yang meliputi sel, cluster, frekuensi, guna ulang, dan handover. Yang pertama, sel. Sel telah kita bahas di bagian sebelumnya, merupakan unit geografis dasar dari sistem seluler. Istilah seluler sendiri berasal dari wilayah, struktur sel di mana suatu wilayah dibagi-bagi berdasarkan ukuran tertentu. Pada dasarnya, sel merupakan stasiun basis transmisi yang melingkupi area geografis. Yang kedua, ada cluster, merupakan satu grup sel. Tidak terdapat karena digunakan berulang-ulang dalam sebuah cluster. Frekuensi guna ulang atau reuse berhubungan dengan yang pertama, kekuatan kontrol dasar transceiver mengizinkan komunikasi di dalam sel. Frekuensi yang diberikan dan membatasi kekuatan sel yang bersebelahan dengan mengizinkan penggunaan frekuensi berulang kali di sel yang dekat, serta menggunakan frekuensi yang untuk berbagai percakapan. Tiap sel terdiri dari 10-50 frekuensi. Kedua, ada EG, yaitu di mana semua menggunakan frekuensi sama. Total frekuensi digunakan 1 Hz. Dalam sistemnya, dan masing-masing sel mempunyai K or N frekuensi. EG ini mengedepankan layanan telepon seluler. Hitungannya yang memberikan 57 frekuensi setiap sel di atas rata-rata. Karakter frekuensi guna ulang. T yaitu jarak tengah sel minimum yang menggunakan hand frekuensi sama, disebut co-channels. R yaitu radius dari suatu sel, dan D yaitu jarak tengah sel minimum yang menggunakan band frekuensi, dan N yaitu jumlah sel di dalam pola ulangan. Faktor guna ulang. Yang pertama, masing-masing sel dalam pola menggunakan band frekuensi yang unik. Yang kedua, pola sel bersudut 6 mengikuti nilai kemungkinan N. Yang ketiga, N itu I2 tambah J2 tambah buka kurung aku dikali J tutup kurung, yaitu IJ sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, kemungkinan nilai-nilai N adalah 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, dan seterusnya. Yang kelima, D or R itu yaitu akar 3N. Yang keenam, D or D yaitu akar N. Di sini ada gambarnya, Anda bisa pause dan melihatnya di sini. Pertimbangan ekonomi membuat konsep pembentukan sistem secara penuh tidak praktis untuk area yang kecil. Guna mengatasi masalah ini, maka operator sistem mengembangkan ide pembelahan sel yang merupakan distribusi non-uniform jalur dan topografi di mana sel lebih kecil di dalam area penggunaannya tinggi. Sel asli 6,5 sampai 13 km dengan 1,5 km membatasi secara umum. Pada pembelahan sel ini lebih banyak frekuensi hand-off dan lebih banyak stasiun basis. Pada dasarnya, sistem seluler terbentuk dari 4 komponen utama yang saling bekerja sama satu sama lain untuk memberikan layanan ke pelanggan. Komponen tersebut adalah yang pertama, Public Switched Telephone Network atau disebut PSTN, terdiri dari jaringan lokal, jaringan area pertukaran atau disebut extend area, dan jaringan jarak jauh yang menginterkoneksi telepon beserta perangkat komunikasi lain secara global. Yang kedua, ada Mobile Telephone Switching Office, merupakan kata pusat untuk Mobile Switching Center yang bertugas memberi layanan monitoring dan stasiun relay untuk pengalihan dari
daerah sel ke pusat PSTN. Pada jaringan seluler analog, MSC mengendalikan operasi sistem, panggilan, track information billing, dan penempatan para pelanggan seluler serta melaksanakan handoff. Yang ketiga, base station merupakan kumpulan sel atau disebut juga dengan cell site untuk menjelaskan lokasi fisik perlengkapan radio yang memberikan cakupan sel. Stasiun basis ini merupakan serangkaian hardware yang ditempatkan pada sebuah sel, diantaranya sumber daya power, perlengkapan antarmuka, transmitter, penerima frekuensi radio, serta sistem antena. Yang keempat, mobile subscription unit terdiri dari transceiver yang mentransmisikan dan menerima transmisi radio ke dan dari sebuah daerah sel. Terdapat 3 tipe MSU, antara lain telepon mobile, portable, dan transportable. Di sini ada gambarnya, Anda bisa lihat dan pause. Jenis dan fungsi kanal pada sistem seluler dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kanal kontrol. Kanal kontrol ini bertugas sebagai pengaturan dan pemeliharaan panggilan dan menetapkan hubungan antara unit gerak dan BS paling dekat. Yang kedua, kanal lalu lintas. Kanal lalu lintas ini bertugas membawa data dan suara. Analog dan digital. Seluler analog merupakan sistem yang pertama kali para komunikasi seluler. Pada tahun pertama kali digunakan, sangat banyak digunakan standar dari seluler analog adalah yang pertama AMPS atau disebut dengan Advanced Mobile Phone System yang dikembangkan oleh Motorola, dan AT&T. AMPS merupakan teknologi analog yang beroperasi pada frekuensi 50 MHz dan 800 MHz dan mendukung 66 kanal yang dibagi ke dalam 30 kHz kanal suara. Karena AMPS berbasis FDMA dan transmisi FDD, AMPS tidak menangani data dengan baik karena transmisinya secara umum terbatas hingga 6400 bps. Yang kedua ada NAMPS, Narrow Band AMPS, juga dikembangkan oleh Motorola sebagai pengganti AMPS. Motorola hanya meningkatkan kapasitasnya dengan membagi kanal 30 kHz ke dalam 3 kanal 10 kHz, sehingga dapat melipat gandakan kapasitas AMPS. Yang ketiga ada TACS, Total Access Communication System, dikembangkan oleh United Kingdom, yang merupakan kembaran dari AMPS dengan 900 MHz band. Dengan frekuensi ini, bandwidth yang tersedia menjadi lebih besar. Oleh karena itu, TACS mendukung hingga 1000 kanal. Yang keempat ada NMT, Nordic Mobile Telephone, dikembangkan pada tahun 1980 dan digunakan di Skandinavia, Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. NMT beroperasi pada 450 MHz yang menghasilkan penyebaran sinyal yang sempurna di bawah perusahaan Ericsson. Seluler digital. Teknologi ini mendominasi dunia radio seluler sekarang ini. Standar yang sangat populer adalah pertama ada GDC, Japanese Digital Cellular, yang beroperasi pada frekuensi 800 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, dan 1500 MHz. Standar ini digunakan di Jepang dan beberapa negara Asia yang berada di bawah pengaruh ekonomi Jepang. Yang kedua ada USDC, disebut dengan United States Digital Cellular, yang dikembangkan oleh TIA atau disebut dengan Telecommunication Industry Association. Subkomite TR45,3 yang beroperasi pada 800 MHz band. Yang terakhir ada GSM, Global System for Mobile Communication. GSM diadopsi oleh SET pada tahun 1987 sebagai standar seluler masyarakat Eropa. GSM-I beroperasi pada range frekuensi 800 MHz dan 900 MHz. GSM menawarkan fitur keamanan tambahan dalam bentuk Subscriber Identification Module atau disebut dengan SIM yang dipasang pada slot card di dalam ponsel. GSM akan kita pelajari lebih lanjut pada bagian berikutnya. Langsung saja ke slide-nya. GSM atau Global System for Mobile Communication merupakan sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya handphone. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi. Sejarah GSM,
merupakan teknologi digital untuk komunikasi, sebuah mobile teknologi analog yang berkembang semakin tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Eropa yang semakin dinamis. Untuk mengatasi keterbatasan itu, negara-negara Eropa pada tahun 1982 membentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk menentukan standar komunikasi seluler yang dapat digunakan di semua negara Eropa. Organisasi ini dinamakan Grup Spesial Mobile GSM. Organisasi ini melopori munculnya teknologi digital seluler yang kemudian dikenal dengan nama Global System for Mobile Communication atau GSM. GSM muncul pada pertengahan 1991 dan akhirnya dijadikan standar telekomunikasi seluler untuk seluruh Eropa oleh ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. Pengoperasian GSM secara komersial baru dapat dimulai pada awal kuartal terakhir 1992 karena GSM merupakan teknologi yang kompleks dan butuh pengkajian yang mendalam untuk bisa dijadikan standar. Pada September 1992, standar TP approval untuk handphone disepakati dengan pertimbangan dan memasukkan puluhan item pengujian dalam memproduksi GSM. Spesifikasi teknis GSM di Eropa pada awalnya GSM didesain untuk beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Pada frekuensi ini untuk frekuensi uplink-nya digunakan frekuensi 890 sampai 915 MHz. Sedangkan frekuensi downlink-nya menggunakan frekuensi 935 sampai 960 MHz. Bandwidth yang digunakan adalah 25 MHz atau 915 sampai 80 sama dengan 960 sampai 35 sama dengan 25 MHz dan lebar kanal sebesar 200 kHz. Dari keduanya maka didapatkan 125 kanal, di mana 124 kanal digunakan untuk suara dan satu kanal untuk sinyal. Pada perkembangannya jumlah kanal 124 semakin tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan yang disebabkan pesatnya pertambahan jumlah pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan kanal yang lebih banyak, maka regulator GSM di Eropa mencoba menggunakan tambahan frekuensi untuk GSM pada band frekuensi di range 1800 MHz dengan frekuensi 1710 sampai 1785 MHz sebagai frekuensi uplink dan frekuensi 1805 sampai 1880 MHz sebagai frekuensi downlink-nya. GSM dengan frekuensi yang baru ini kemudian dikenal dengan sebutan GSM 1800 di mana tersedia bandwidth sebesar 75 MHz atau 1880 sampai 1805 sama dengan 1785 sampai 1710 sama dengan 75 MHz dengan lebar kanal yang tetap sama yaitu 200 kHz. Pada saat GSM pada frekuensi 900 MHz maka pada GSM 1800 ini tersedia 375 kanal. Di Eropa, standar GSM kemudian juga digunakan untuk komunikasi railway yang kemudian dikenal dengan nama GSM-R. Arsitektur jaringan. Secara umum, elemen jaringan dalam arsitektur jaringan GSM dapat dibagi menjadi 1. Mobile Station MS merupakan perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan. MS terdiri atas Mobile Equipment ME atau handset, merupakan perangkat GSM yang berada di sisi pengguna atau pelanggan yang berfungsi sebagai terminal, transceiver, pengirim dan penerima sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. B. Subscriber Identity Module atau SIM atau SIM card merupakan kartu yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi pelayanan. ME tidak akan dapat digunakan tanpa SIM di dalamnya kecuali untuk panggilan darurat. Data yang disimpan dalam SIM secara umum adalah IMMS International Mobile Subscriber Identity merupakan penomoran pelanggan. MSISDN Mobile Subscriber ISDN nomor yang merupakan nomor panggilan pelanggan. 2. Base Station Subsystem atau BSS. Base Transceiver Station BTS perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal. Base Station Control BSC perangkat yang mengontrol kerja BTS yang berada di bawahnya dan sebagai penghubung BTS dan MSC. Network Subsystem atau NSS yang terdiri atas Mobile Switching Center MSC merupakan sebuah pusat elemen jaringan dalam sebuah jaringan GSM. MSC sebagai inti dari jaringan seluler.
di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar seluler maupun dengan jaringan kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. B. Home Location Register atau HLR berfungsi sebagai sebuah database untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai pelanggan agar tersimpan secara permanen. Visitor Location Register VLR berfungsi untuk menyimpan data dan informasi pelanggan. Authentication Center atau AUC yang diperlakukan untuk menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk memeriksa keabsahan pelanggan sehingga pembicaraan pelanggan yang tidak sah dapat dihindarkan. Equipment Identity Registration EIR yang memuat data-data pelanggan. 4. Operation and Support System OSS merupakan subsistem jaringan GSM yang fungsi sebagai pusat kendali di antaranya manajemen kesalahan, manajemen konfigurasi, manajemen performansi, dan manajemen inventory. GSM sebagai sistem telekomunikasi seluler digital memiliki keunggulan yang jauh lebih banyak dibanding sistem analog di antaranya. 1. Kapasitas sistem lebih besar karena menggunakan teknologi digital di mana sebuah kanal tidak hanya diperuntukkan bagi satu pengguna sehingga saat pengguna tidak mengirimkan informasi, maka kanal itu dapat digunakan oleh pengguna lain. Sifatnya sebagai standar internasional memungkinkan roaming internasional. Teknologi digital tidak hanya mengantarkan suara tetapi juga memungkinkan layanan seperti teks, gambar, dan video. Keamanan sistem yang lebih baik, kualitas suara lebih jernih dan peka. Keunggulan GSM yang beragam membuatnya menjadi sistem telekomunikasi seluler terbesar penggunanya di seluruh dunia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang CDMA, Kode Division Multiple Access. Terus, untuk meningkatkan kapasitas maka digunakan sistem akses jamak digital yang disebut TDMA, yaitu Time Division Multi Access. Sistem ini menggunakan kanal dan frekuensi guna ulang yang sama dengan VDMA dengan tambahan elemen time sharing. Setiap kanal dipakai bersama oleh beberapa pengguna menurut slot waktu masing-masing. Sedangkan CDMA, Kode Division Multiple Access, merupakan teknik akses jamak berdasarkan teknik komunikasi spektrum sebar. Pada kanal, frekuensi dan waktu yang sama, digunakan kode-kode yang unik untuk mengidentifikasi masing-masing pengguna. CDMA di sini menggunakan kode aktif untuk membedakan satu penggunaan dengan yang lain. Signal CDMA pada penerima terpisahkan dengan penggunaan sebuah kolektor yang hanya melakukan proses pengumpulan spektrum pada signal yang sesuai. Signal lain yang kodenya tidak cocok tidak dikumpulkan dengan akibat signal tersebut hanya menjadi interferensi noise. Baik, di sini ada masalah CDMA dalam komunikasi seluler, yaitu masalah penerapan CDMA dalam komunikasi seluler diantaranya adalah seperti near fall. Yang pertama, near fall. Masalah ini terjadi karena semua signal dipancarkan pada pita frekuensi yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, sehingga daya dari mobil stasiun yang lebih kuat akan menutupi daya dari mobil stasiun yang lebih lemah. Masalah ini dapat diatasi dengan penggunaan kontrol daya dinamis untuk menyamakan tingkat signal yang diterima. Jadi, untuk sistem seluler CDMA, daya pancar mobil stasiun harus dapat dikontrol apabila semua signal tiba dengan level. Daya yang sama maka akan diperoleh kapasitas sistem maksimum untuk perbandingan signal terhadap interferensi tertentu. Kedua, multi-phase fading. Pada umumnya signal yang sampai ke antena penerima mobil stasiun tidak hanya berasal dari signal lintasan langsung tetapi juga dari lintasan pantul. Jadi,
sinyal yang sampai merupakan hasil penjumlahan dari banyak sinyal. Karena panjang setiap lintasan tidak sama, maka masing-masing sinyal mengalami penundaan yang berbeda, sehingga informasi akan mengalami delay spread. Efek dari multifade adalah akibat dari pergerakan mobil stasiun yang menyebabkan frekuensi sinyal terima bergeser dari frekuensi asal. Berdasarkan pergeseran nilai frekuensi ini merupakan fungsi dari arah gerak, kecepatan mobil stasiun. Yang ketiga, red receiver untuk meningkatkan performansi. Dengan adanya multifade maka akan diperoleh tambahan noise pada sistem apabila delay spread lebih besar dari waktu shift. Peningkatan frekuensi dapat dilakukan apabila lintasan-lintasan ini yang tiba pada penerima dapat dideteksi secara terpisah, kemudian digabungkan secara koheren. Penerima seperti ini disebut sebagai red receiver. Nah, di sini ada keuntungan CDMA. Teknologi CDMA memiliki berbagai keuntungan. Jika diaplikasikan dalam sistem seluler, keuntungan tersebut di antara lain yaitu multi-diversitas. Hanya membutuhkan satu radio untuk beberapa sektor atau sel. Diversitas adalah usaha yang mengurangi funding. Ada 3 tipe diversitas yang sering digunakan, yaitu diversitas waktu dapat dilakukan dengan jalan interleaving dan koleksi kesalahan. Diversitas frekuensi dapat dilakukan dengan spektrum tersebar pada pita frekuensi yang jauh lebih besar. Diversitas ruang. Diversitas ruang dapat diperoleh dari 3 cara, di antara lain yaitu multi signal dari dua atau lebih daerah sel, short hander. Yang kedua, dengan menggunakan red receiver yang memungkinkan signal yang tiba dengan delay propagasi yang berbeda dapat diterima secara terpisah untuk kemudian digabungkan. Ketiga, multi antena pada daerah sel. Yang kedua, daya pancar yang rendah yang menyebabkan keuntungan biaya dan memungkinkan mobil stasiun dengan daya rendah beroperasi pada jarak yang lebih jauh dibandingkan pada analog TDMA dengan lebih daya yang sama. Hal ini juga meningkatkan kemampuan pencangkupan sel yang juga berarti pengurangan jumlah sel yang dibutuhkan untuk mencakupi wilayah tertentu. Ketiga, keamanan. Memiliki proteksi dari proses penyadapan karena sistem CDMA kebal terhadap crosstalk akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Di sini penggunaan di dalam mobil telepon, yaitu sejumlah istilah yang berbeda digunakan untuk mengacu pada penerapan CDMA. Standar pertama yang diprakarsai oleh Qualcomm dikenal sebagai IS-95. IS mengacu pada sebuah standar interim dari Telecommunication Industry Association. IS-95 sering disebut sebagai 2G atau seluler generasi kedua. Merek dagang CDMA1 dari Qualcomm juga digunakan untuk menyebut standar 2G CDMA. Setelah beberapa kali revisi, IS-95 diganti oleh standar IS-2000. Standar ini diperkenalkan untuk memenuhi beberapa kriteria yang sama. Sertifikasi IMT 2000 untuk 3G atau seluler generasi ketiga.
Nah, di sini ada gambar teknik spektrum. Teknik spektrum, diagram blok sistem CDMA secara umum dapat dilihat pada gambar tersebut. Contoh, kode division multi access. Blok pertama melukiskan suatu proses modulasi data terhadap pembawa. A crossword. Keluaran dari proses ini diberi nama grup pengguna. 1. SRT seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Bentuk gelombang sudah umum dikenal sebagai pada sistem DSS sehingga tidak ada masalah dengan jenis modulasi apapun yang digunakan. Nah, di sini ada SRT sama A1 T close word tambah F1 T. Ini mungkin sesuatu rumusannya. Nah, di mana A1 dan kurung T sama dengan amplitude signal pemodulasi. Word membawa frekuensi yang digunakan. F1 pas awal satu sinyal output. Teknik spektrum. Proses berikutnya adalah perkalian dengan signal spektrum G1 plus dan hasilnya G1 plus S1 yang merupakan output dari proses yang siap untuk ditransmisikan melalui kanal. Setiap sampai peristiwa modulasi sampai spreading juga terjadi Anda pengguna grup 2 sampai pengguna grup N. Suatu grup pengguna tidak akan mengenali kode yang digunakan grup pengguna yang lain. Sinyal yang sampai pada penerimaan merupakan kombinasi dari beragam sinyal di atas. Untuk sementara, kita anggap bahwa kondisi kanal ideal tanpa penundaan dan noise. Maka pada bagian penerimaan akan menangkapi sinyal yang tegah melalui kanal seperti berikut. Seperti yang diketahui sebelumnya, perkalian S1 dengan G1 menghasilkan sinyal yang spektrumnya adalah bentuk konvolusi pada S1 dengan spektrum G1 dengan anggapan bahwa sinyal S1 memiliki bandwidth relatif sempit dibanding G1, maka sinyal asal G1 S1 akan memiliki bandwidth yang nilainya mendekati G1. Buat suatu anggapan bahwa penerimaan disusun untuk menangkapi pesan dari grup penggunaan WAN. Di sini juga dianggap bahwa proses sirkulasi G1 berjalan sinkron. Output pada penerima adalah sinyal yang diinginkan G1 kali G1 plus S1. Sinyal lain tidak diinginkan, yaitu G1 plus G2 plus S2 plus G1 plus G3 plus S3 plus G1 plus Gn plus Sn. Oke, di sini multiple channel. Coba perhatikan contoh klasik berikut ini. Apakah posisi antena TV Anda ada di dalam kamar? Nah, ini merupakan satu contoh yang lebih mudah dipahami. Anda akan kesulitan untuk melakukan pencarian posisi antena terbaik. Anda seringkali melihat gambar yang tidak jelas dan tidak ada bayangan, atau bahkan TV Anda tidak dapat menangkap siaran atau channel. Inilah yang dinamakan fenomena multi-finding, yaitu pelemahan sinyal karena dilintasi jamak. Dalam suatu sistem DSS, jika kita anggap bahwa sistem penerimaan telah disinkron dengan waktu penundaan dan pas RF-nya pada lintasan langsung, sinyal yang ditangkap akan masuk, penerimaan dapat dinyatakan sebagai berikut.
di mana R sinyal data, G sinyal kode, N NOS AWG perbedaan waktu antara dua lintasan. Di sini dianggap memiliki interval. O lebih kecil, T lebih kecil, T lebih T. Pas acak. Di sini dianggap terdifusi secara uniform pada atenuasi pada lintasan jamak negatif terhadap sinyal lintasan langsung. Nah, di mana R sinyal data, G sinyal kode, N sama dengan NOS AWG T kecil perbedaan waktu antara dua lintasan. Di sini dianggap memiliki interval, yaitu 0 lebih kecil T kecil, T kecil lebih kecil T besar. Q sama dengan acak. Di sini dianggap terdistribusi secara uniform pada 0 sama dengan atenuasi pada lintasan jamak relatif terhadap sinyal lintasan langsung. Nah, di sini ada gambarannya. Silakan kita sama-sama melihat. Multi-phase channel. Dari keseluruhan contoh di atas, kita lihat bahwa sistem spektrum dalam hal ini DSS dapat mengeliminasi masalah interferensi pada kanal multi-phase. Mari kita juga memungkinkan untuk menggunakan teknologi frekuensi lompatan untuk mengatasi masalah ini, tetapi tentu saja dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Karena penerima VH dapat menghindari efek interferensi dengan jalan mengubah posisi band sebelum sampai pada suatu kondisi kanal multi-phase. Oke, kami menjelaskan tentang generasi teknologi telepon nirkabel. Adapun perkembangan teknologi nirkabel dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama, analog, kecepatan rendah, low speed, cukup untuk satu suara. Contoh AMT Nordic Mobile Telephone, dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Yang kedua, generasi kedua adalah digital, kecepatan rendah menengah, contoh GSM dan CDMA 2000, 1X RTD. Yang ketiga, generasi ketiga adalah digital, kecepatan tinggi atau high speed. Untuk pita lebar, broadband, contoh WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS. Dan 1X Pro. Generasi yang antara generasi kedua dan generasi ketiga sering disisipkan generasi 2.5, yaitu digital. Kecepatan menengah hingga 150 kilobit per second. Teknologi yang masuk kategori 2.5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS, General Packet Radio Service, dan Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Pada domain GSM dan DDM, paket data network. Pada domain CDM, secara umum, ITUT sebagaimana dikutip oleh FCC mendefinisikan 3G sebagai sebuah solusi nirkabel yang bisa memberikan kecepatan akses. Yang pertama, sebesar 144 kilobit per second untuk kondisi bergerak cepat atau mobile. Yang kedua, sebesar 384 kilobit per second untuk kondisi berjalan atau pedestrian. Yang ketiga, sebesar 23 bit per second untuk kondisi statis di suatu tempat. Yang berikutnya, teknologi 3G. Saat ini ada dua cabang dari perkembangan 3G, yaitu dari sisi GSM atau Global System for Mobile Communication yang dipelopori oleh 3G Partnership Project dan CDMA.
Division Multiple Access yang dipelopori oleh 3G Partnership Project 2. Kedua teknologi itu tidak kompatibel dan sesungguhnya saling berkompetisi. Salah satu alasannya, mengapa layanan 3G dapat memberikan hasil akhir yang lebih besar adalah karena penggunaan teknologi spektrum sebar yang memungkinkan data masukan yang hendak ditransmisikan disebar seluruh spektrum frekuensi. Selain mendapatkan pita lebar yang lebih besar, layanan berbasis spektrum sebar jauh lebih aman daripada time slot atau frekuensi slot. Yang berikutnya adalah teknologi HSPDA, DPA, High Speed Link Packet Access, adalah sebuah protokol telepon genggam pada kadangkala disebut sebagai teknologi 3.5G. HSPDA fase pertama berkapasitas 4,1 megabit per second. Kemudian disusul fase kedua kapasitas 11 megabit per second. Dan kapasitas maksimal peak data rate hingga mencapai 14 megabit per second. Teknologi ini dikembangkan dari WCDMA sama seperti FDO, mengembangkan CDMA 2000. HSPDA memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Communications yang bernama AMPS atau Advanced Mobile Phone System dan ANT Nordic Mobile Telephone, namun dengan hadir dan dijadikannya standar sistem komunikasi seluler, membuat sistem analog perlahan berhilang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Eropa. Penggunaan GSM pun semakin lama semakin bertambah. Pada akhir tahun 2005, pelanggan GSM di dunia telah mencapai triliun. Akhirnya GSM tumbuh dan berkembang sebagai sistem telekomunikasi seluler yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah teknologi 4G. Antara generasi kedua dan generasi ketiga sering disisipkan generasi 25, yaitu digital, kecepatan menengah hingga 150 km per second. Teknologi yang masuk kategori 2.5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS atau General Packet Radio Service dan Enhanced Data Rate for GSM Evolution pada domain GSM dan PDM Packet Data Network pada domain CDMA 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, adalah 3G and beyond. Sebelum 4G, High Speed Link Packet Access atau HSPDA yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3.5G telah dikembangkan oleh WCDMA seperti FDO, Evolution Data Optimize, mengembangkan CDMA 2000. HSPDA adalah sebuah protokol telepon genggam yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Communication System UMTS yang akan memberikan kapasitas data yang lebih besar sampai 14,4 gigabit per second atau detik arah turun. Setiap headset 4G akan langsung mempunyai IP versi 6, dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet teleponi yang berbasis session instruction protocol. Semua jenis radio transmisi seperti GSM, TDMA, HDMA, 2G, 2.5G akan dapat digunakan dan dapat berintegrasi dengan mudah dengan radio yang dioperasikan tanpa lisensi seperti IEEE.
802.11 di frekuensi 2.4 GHz dan 5 sampai 5.8 GHz. Bluetooth dan seluler. Nah, sekarang ini teknologi 4G di Indonesia secara sederhana dapat diartikan bahwa teknologi 1G adalah telepon analog atau PSTN yang menggunakan seluler. Sementara 2G, 2.5G, dan 3G merupakan ISDN. Indonesia secara umum pada saat ini baru memasuki tahap 2.5G berkaitan dengan teknologi 4G. SIP adalah protokol inti dalam internet teleponi yang merupakan evolusi terkini dari voice over internet protokol maupun teleponi internet protokol. Berikutnya adalah teknologi GPRS. Nah, apa itu GPRS? GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibanding dengan teknologi circuit switch data, sering disebut dengan teknologi 2.5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data yang berkaitan dengan email, data gambar atau EMS, dan penelusuran browsing atau internet. Layanan GPRS dipasang pada jenis ponsel tipe GSM dan IS-136. Walaupun jaringan GPRS saat ini terpisah dari GSM. GPRS merupakan sistem transmisi berbasis paket untuk GSM yang menggunakan prinsip tunneling. Ia menawarkan laju data yang lebih tinggi. Laju datanya secara kasar sampai 160 kilobit per second dibandingkan 9,6 kilobit per second yang dapat disediakan oleh rangkaian subscriber GSM. Karena radio ganda dapat pula digunakan secara berbagi atau sharing di antara beberapa pengguna sehingga menjadi sangat efisien. Teknologi X yang akan dijelaskan oleh Jerry. Saya akan menjelaskan tentang teknologi Edge. Edge adalah teknologi evolusi dari GSM dan IS-136. Tujuan pengembangan teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisien spektrum, dan memungkinkan pengguna aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. GPRS menawarkan kecepatan data sebesar 115 kbps dan secara teori dapat mencapai 160 kbps. Sedangkan Edge memiliki kecepatan data 384 kbps dan secara teori dapat mencapai 473,6 kbps. Secara umum, kecepatan Edge 3 kali lebih besar dari GPRS. Hal ini dimungkinkan karena Edge menggunakan teknik modulasi. Edge menggunakan 8 PSK, sedangkan GPRS menggunakan GMSK. Dan metode toleransi kesalahan yang berbeda dengan GPRS, serta menggunakan mekanisme adaptasi Pranala yang disempurnakan. Edge juga menggunakan skema pemodelan yang berbeda dengan GPRS. Dalam Edge dikenal 9 macam skema pengodelan, sedangkan GPRS hanya memiliki 4 skema pengodelan. UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, adalah salah satu teknologi telepon genggam 3G atau generasi ketiga. Sekarang ini bentuk yang paling banyak digunakan adalah WCDMI yang distandarisasi oleh 3GPP untuk membedakan UMIS dari teknologi 3D lainnya. UMTS seringkali dipasarkan sebagai 3D GSM, menekankan dasar 3G dari teknologi ini. ESMR atau Enhanced Specialist Mobile Radio
merupakan kumpulan teknologi digital yang digunakan radio sistem mobile khusus, menggunakan teknik TDMA dan beroperasi di bandwidth 800-900 MHz. Teknologi ini dikembangkan oleh Nextel dan Geotech Communication untuk pengembangan suara dan data. Teknologi ini merupakan jaringan seperti seluler dengan menggunakan jaringan SMR, Specialist Mobile Radio. Jaringan SMR menggunakan teknologi analog yang lebih tua. Konsekuensinya, tidak menggunakan bidang frekuensi secara lebih efisien. Meskipun cukup banyak jumlah data, kapasitas SMR sangat kecil jika dibandingkan sebanyak kanal dan pengguna mobile yang didukungnya. SMR hanya terkonsentrasi pada komunikasi suara. Jaringan ISMR pada dasarnya merupakan jaringan SMR dan beroperasi pada bidang frekuensi yang sama. Akan tetapi, ISMR memiliki kapabilitas yang lebih tinggi sebagai jawaban atas kekurangan SMR. Kelebihan ISMR adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan teknologi digital. Yang kedua, menerapkan teknik seluler seperti kanal pakai ulang, memiliki jangkauan geografikal lebih luas. 3. Mencakup area regional dan bahkan nasional. 4. Bisa mengombinasikan teknologi seluler, paging, paket radio, dan SMR dalam satu jaringan. Layanan ISMR di Indonesia bisa didapatkan di kantor-kantor pos pusat, walaupun sekarang sudah tidak lagi sepopuler tahun 90-an. PCS atau Personal Communication Service. PCS merupakan layanan digital yang menggunakan pita frekuensi yang lebih tinggi, yaitu 1,9 GHz. Pita ini dikenal oleh Amerika Serikat. PCS di Jepang berbasis pada konsep DHCP dan dikenal pada tahun 1994. PHP System, yaitu Personal Handphone System, bentuk komunikasi PCS meliputi suara, fax, data, dan paging. Pada PCS, pengguna diberi nomor pribadi. Jaringannya adalah jaringan data dan suara. Sistem kabel dan tanpa kabel, telepon cordless, telepon bergerak, PSTN, dan PABX. Biasanya, PCS juga digunakan untuk perusahaan yang memiliki 6 cabang di berbagai belahan dunia. Oke, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.